밤 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 going 이불 속에서 going 은 언제나 너에게 going. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Najwa dengan NIM 61201230205. Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, kelas RA1 Manajemen semester 3. Di sini saya akan membuat video yang dimana akan mempresentasikan hasil pembelajaran yang telah dipelajari. Adapun mata kuliah ini adalah komunikasi bisnis yang diampu oleh Bapak dosen Muhammad Setiadi SEMM, CTMP, CMC, CPGAM, CPLM, CIB. Tugas ini saya buat untuk memenuhi tugas UAS dari mata kuliah komunikasi bisnis. Baik, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja saya akan mempresentasikan materi-materinya, yang dimana ada beberapa materi yang telah saya pelajari di kelas RA1. Materi-materinya yaitu 1. Komunikasi, 2. Manfaat komunikasi bisnis, 3. Komunikasi efektif dalam organisasi, 4. Manajemen komunikasi, 5. Komunikasi bisnis terhadap perusahaan, 6. Teknologi komunikasi, 7. Komunikasi efektif antar budaya, 8. Etika dan teknologi dalam komunikasi, 9. Pusat bisnis dan surat bisnis, 10. Proposal, 11. Membuat laporan dan fungsi laporan bisnis. Langsung saja ke materi pertama. Di sini ada komunikasi bisnis. Pemaparan materi pertama, latar belakang. Dalam era globalisasi, interaksi antar budaya menjadi semakin penting. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi memudahkan hubungan antar individu dari berbagai latar belakang budaya. Namun, perbedaan budaya dapat menyebabkan kesalahpahaman dan konflik, hingga pemahaman komunikasi antar budaya menjadi krusial untuk menciptakan hubungan yang harmonis dan produktif. Pengertian budaya didefinisikan sebagai sistem nilai, norma, dan kebiasaan yang dianut oleh sekelompok orang. Budaya mencakup berbagai aspek kehidupan seperti bahasa, agama, seni, dan adat istiadat. Pemahaman yang mendalam tentang budaya sangat penting untuk komunikasi yang efektif. Pentingnya mempelajari komunikasi antar budaya. Mempelajari komunikasi antar budaya membantu individu mengatasi kesalahpahaman yang sering terjadi akibat perbedaan bahasa, nilai, dan norma. Dengan pemahaman ini, individu dapat beradaptasi dan berinteraksi dengan lebih baik sehingga mengurangi potensi konflik. Kesimpulan, pemahaman yang mendalam tentang budaya dan komunikasi antar budaya sangat penting untuk menciptakan hubungan yang harmonis di era globalisasi. Mengatasi hambatan dalam komunikasi dapat meningkatkan kerjasama dan menciptakan lingkungan yang lebih inklusif. Penting bagi individu dan organisasi untuk mengembangkan keterampilan komunikasi antar budaya melalui pendidikan dan pelatihan. Materi kedua, materi etika dan teknologi dalam komunikasi. Membahas pentingnya etika dan berkomunikasi, terutama dalam konteks penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Berikut adalah ringkasan dari beberapa poin. Pertama, 1. Etika komunikasi umum. Etika komunikasi mencakup kejujuran, keharmonisan hubungan, dan konsistensi antara pesan verbal dan non-verbal. Penting untuk menghindari kecurangan dan memperhatikan cara kita berinteraksi dengan orang lain. 2. Etika dan email. Dalam berkomunikasi melalui email, pentingnya untuk menggunakan subjek yang jelas, menulis pesan yang singkat dan jelas, serta menghindari bahasa yang tidak sopan atau kasar. 3. Etika dan konferensi video. Etika komunikasi dalam konferensi video meliputi memastikan koneksi internet yang stabil, menggunakan perangkat yang memadai, dan menggunakan bahasa yang sopan. 4. Etika dalam media sosial. Peningkatan pengetahuan generasi muda tentang etika penggunaan teknologi informasi dan komunikasi sangat penting. Ini mencakup meningkatkan kesadaran, mengembangkan keterampilan, dan menciptakan lingkungan yang mendukung perilaku baik di dunia digital.
Materi ketiga, materi dalam dokumen ini membahas tentang surat bisnis yang merupakan alat komunikasi tertulis untuk berbagai tujuan dalam dunia bisnis. Surat bisnis dibagi menjadi dua jenis, formal dan informal. Struktur surat bisnis terdiri dari beberapa elemen penting, yaitu 1. Kepala surat, letterhead, menyertakan nama perusahaan, alamat, nomor telepon atau email dan logo perusahaan jika ada. 2. Tanggal penulisan surat. 3. Alamat penerima, nama, jabatan, nama perusahaan dan alamat penerima. 4. Salam pembuka, contoh YTH atau yang terhormat, Bapak Ibu, nama penerima. 5. Isi surat, terdiri dari paragraf pembuka menyampaikan tujuan surat, paragraf inti menjelaskan informasi atau permintaan secara terperinci. Paragraf penutup menyimpulkan dan menyampaikan permintaan secara harapan dan tindakan selanjutnya. 6. Salam penutup, contoh hormat kami atau salam sukses. 7. Tanda tangan, nama dan jabatan pengirim, serta nama perusahaan jika perlu. 8. Lampiran, sebutkan dokumen tambahan yang dilampirkan jika ada. Materi keempat, materi dalam dokumen tersebut membahas tentang fungsi dan struktur proposal, serta unsur-unsur yang harus ada dalam penyusunannya. Berikut adalah ringkasan dari isi materi. Fungsi proposal. Proposal memiliki beberapa fungsi penting, antara lain 1. Melakukan penelitian terhadap agama, sosial, budaya, dan ekonomi. 2. Mendirikan suatu usaha. 3. Mengajukan tender kepada berbagai lembaga. 4. Mengadakan acara tertentu seperti perayaan, pelatihan, perlombaan, dan seminar. 5. Mengajukan dana kepada lembaga untuk bantuan acara dan pengembangan daerah. Struktur proposal. Struktur proposal yang baik mencakup beberapa bagian penting, yaitu 1. Judul proposal, 2. Latar belakang, 3. Nama kegiatan, 4. Tema kegiatan, 7. 5. Tujuan kegiatan, 6. Landasan kegiatan. Unsur-unsur proposal. Agar proposal dapat disetujui harus ada unsur-unsur berikut. 1. Waktu dan tempat pelaksanaan. 2. Sasaran kegiatan. 3. Susunan panitia. 4. Susunan acara. 5. Rancangan anggaran biaya. 6. Penutup. 7. Pengesahan. Dokumen ini memberikan panduan yang jelas tentang bagaimana penyusunan proposal yang efektif dan untuk kriteria yang diperlukan dapat persetujuan dari pihak terkait. Materi kelima, membuat laporan dan fungsi laporan bisnis. Definisi laporan. Laporan adalah dokumentasi yang berfungsi untuk menyampaikan informasi kepada pihak yang berwenang. Lebih tinggi, laporan harus akurat, lengkap, objektif, dan disusun oleh sistematis. Tujuan dan fungsi laporan. Sebagai sarana komunikasi antara pembuat laporan dan penerima, berfungsi untuk pertanggungjawaban, pengawasan, penyampaian informasi, pengambilan keputusan, kerjasama, serta pengembangan ide. Syarat laporan yang baik harus benar, lengkap, tegas, konsisten, tepat waktu, dan diterima oleh pihak yang sesuai. Klarifikasi laporan bisnis berdasarkan fungsi informasi atau analisis, subjek informasi dan pemasaran, dan lain-lain. Formalitas, keaslian, frekuensi, jenis pelaksanaan proyek, dan pelaksanaan pertemuan sistematis. Penulisan laporan biasanya terdiri dari 5 bab: pendahuluan, tinjauan pustaka, metodologi, dan hasil pembahasan, serta penutup. Materi ke-6, teknologi dan komunikasi. Pengertian teknologi komunikasi. Teknologi komunikasi adalah alat atau cara yang mempermudah manusia untuk bertukar informasi seperti email, internet, telepon, telekonferensi, dan lain-lain. Jenis teknologi komunikasi tertulis word processor, desktop publishing, dan email untuk komunikasi lebih efektif dan cepat. Lisan, telepon, video konferensi, dan VoIP mempermudah percakapan jarak jauh. Pengaruh teknologi terhadap komunikasi. Pengaruh positif yaitu globalisasi, efisiensi, dan konektivitas. Pengaruh negatif yaitu ketergantungan, privasi rentan, miskomunikasi, dan homogenisasi budaya.
Manfaat teknologi komunikasi mendekatkan jarak, memperluas jaringan, meningkatkan kolaborasi, serta memberikan akses instan ke informasi. Kelemahan teknologi komunikasi, ketergantungan berlebihan, risiko frustasi, penyebaran hoaks, dan pengaruh negatif terhadap budaya lokal. Kesimpulan, teknologi informasi komunikasi membawa banyak manfaat, tetapi penggunaannya harus bijak untuk menghindari dampak negatif seperti ketergantungan atau risiko keamanan. Baik teman-teman, semua itulah tadi pemaparan materi dari saya. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua, dan mohon maaf jika ada kesalahan kata maupun ucapan. Sebelumnya saya akhiri video presentasi ini mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Muhammad Teguh Setiadi SEFM, CPNP, CMC, CPGAM, CPLN, CIB sebagai dosen pengampu mata kuliah komunikasi bisnis yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk ikut serta dalam pembelajaran. Saya akhiri video presentasi ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.